Semoga setiap langkah dan setiap detik waktunya Allah limpahkan keberkahan, Allah anugerahkan pahala yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah. Di sini ada yang sudah menikah belum ya? Ibu dosen mungkin, ya kakak pembina, masya Allah. Jadi di sini mohon izin saya menyapanya dengan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya hari ini kita bersemangat, karena tema hari ini adalah insecure no dan optimis yes. Jadi jargon kita hari ini, kalau saya tanyakan kabar kawan-kawan, apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Kemudian insecure no, optimis yes. Sudah siap semuanya? Baik. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Insecure No. optimis Yes. tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Sudah semangat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu insecure dan optimis. Masya Allah. Sebelumnya kita kenalan dulu kawan-kawan. Apa sih insecure itu dan apa sih optimis itu? Nah, pertanyaannya adalah, hari ini kawan-kawan ada yang merasa masih ada ganjalan dalam hati? Ada yang mungkin merasa kurang pede? Ada yang mungkin merasa was-was, cemas, insecure? Ada. Baik, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mewakilkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih optimis menjalani kehidupan kita. Baik, sebelumnya, apa sih insecure itu? Apa sih insecure itu? Insecure adalah insecure adalah suatu kondisi emosional yang dialami oleh seseorang di mana mengalami perasaan tidak nyaman. Nah, kemudian tidak percaya diri atau disebut juga dengan inferiority, takut, cemas, anxiety. Ada yang pernah tiba-tiba datang ke satu tempat mual-mual, tiba-tiba kayak berasa masuk angin, keringat dingin, kemudian pengen muntah atau rasa mau pingsan. Nah, hati-hati kawan-kawan, itu kita masuk dalam kategori insecure. Kemudian next, selanjutnya, di sini kita kenalan dulu sama jenis-jenis insecure itu apa saja. Kita masuknya itu dalam kategori yang biasa aja, yang medium, apa yang akut. Nah, jenis-jenis insecure itu menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli, yaitu Fornalen dan Minella tahun 2009, insecure itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah inner circle, yaitu perasaan insecurity yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan diri kita, ngerasa kita minder, ngerasa kita rendah diri, dan juga takut, dan tiba-tiba anxiety,
tiba-tiba kayak masuk angin, mau muntah, keringat dingin dan lain-lain. Itu kita masuk dalam kategori yang pertama. Kemudian yang kedua adalah social circle. Social circle ini berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Kalau ketemu teman, tiba-tiba kita merasa nggak nyaman. Kalau ada di satu tempat, tiba-tiba kita merasa nggak nyaman. Pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru masuk kamar, nyampe rumah. Itu kita masuk ke dalam kategori yang kedua, social circle. Kemudian kategori yang ketiga, jenis insecure yang ketiga adalah outer circle yang berhubungan dengan kehidupan yang seperti ketidakpastian masa depan, takut besok itu gimana, besok makan apa, besok ada uang nggak ya untuk bayar SPP, besok ada uang nggak ya buat ongkos ke tempat kuliah dan lain sebagainya. Serba takut, serba ketakutan. Nah, ini jenis-jenis insecure. Next. Kemudian ada macam-macam insecure. Nah, insecure ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah insecure dengan diri sendiri, yang tadi ya kayak inferiority, ngerasa minder, takut mencoba, takut gagal, takut memulai, kemudian anxiety dan lain sebagainya. Kemudian insecure dalam hubungan atau relationship insecurity. Jadi kalau kita temenan sama teman kita berada di lingkungan sosial, kita itu merasa takut untuk bergaul. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, insecure dalam penampilan atau body image insecure, merasa minder sama penampilan kita. Padahal kita itu nggak kenapa-napa, kita tampil apa adanya itu udah bagus, udah cocok di badan kita. Tetapi kita tetap insecure, dikit-dikit kita ngaca, dikit-dikit kita ngerasa pantas nggak ya pakai ini. Kemudian yang keempat, insecure dalam pekerjaan. Misalkan merasa saya ini nggak mampu melakukan tugas ini, saya itu nggak bisa melakukan pekerjaan ini. Nanti kalau berantakan gimana? Jadi banyak sekali lintasan-lintasan yang mampir dalam pikiran kita. Jadi dalam satu hari kawan-kawan ada 70.000 lintasan pikiran yang mampir ke otak kita. Kalau 70.000 lintasan pikiran itu kita ladenin semuanya, yang ada apa kawan-kawan? Lelah, capek. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah memilah-milah lintasan-lintasan pikiran mana yang bermanfaat dan lintasan mana yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat kita ambil, yang tidak bermanfaat kita buang. Kemudian yang kelima adalah insecure dalam kondisi sosial, mengkhawatirkan omongan orang lain. Contohnya gimana? Nanti kita mohon izin breaking sebentar. Kita ada sesi untuk hipnoterapi ya Kak ya. Jadi kadangkala kita itu merasa sakit, kita itu tertorehkan luka batin dalam hati kita, itu bukan karena omongan orang lain. Analoginya begini, sebuah kapal tidak akan tenggelam kalau dindingnya nggak bocor, betul? Nah, kapal itu adalah kita kawan-kawan. Dan samudra dan air laut itu adalah lingkungan kita. Sebesar apapun gelombang dalam samudra itu nggak akan bikin kapal kita jadi karam kalau dinding kita nggak bocor. Kita akan tetap berselancar dalam samudra kehidupan dunia ini. Jadi yang harus kita kuatkan adalah apa? Dindingnya kita, adalah diri kita, mentalnya kita, supaya kita nggak gampang tenggelam dalam samudra ujian dunia ini. Jadi analoginya gini, misalkan kawan-kawan di satu tempat
ketemu sama teman lama, kemudian kita panggil-panggil teman kita nggak nengok. Yang terlintas dalam hati kita apa? Sombong amat, gitu ya. Yang terlintas dalam pikiran kita apa? Teman saya nggak mau ditemenan sama saya. Kayaknya teman saya ini benci sama saya salah apa ya? Atau yang lebih parah lagi, insecure dengan diri sendiri. Saya mah apa tuh? Pantesan nggak mau temenan sama saya cuma anak desa. Misalkan begitu. Padahal kawan-kawan, teman kita itu nggak ngomong apa-apa. Jadi omongan orang lain itu tidak sejahat pikiran kita. Yang bilang kita anak desa siapa? Kita sendiri. Teman kita berani nggak dengan jelas-jelas di depan kita itu bilang, Fulana, kamu tuh anak desa, kamu tuh apa? Kamu tuh nggak penting ya? Kira-kira berani nggak seperti itu sama kita? Enggak. Kita terkadang terluka karena pikiran kita sendiri. Nah, itu. Sekarang kita coba ya kawan-kawan. Kita coba praktek. Saat ini kawan-kawan lagi khusyuk dengerin apa yang saya sampaikan. Kemudian kawan-kawan coba relax mungkin, tarik nafas 7-11. Jadi tarik nafas 7 detik, kemudian keluarkan 11 detik sambil memejamkan mata. Kita coba ya. Kita tarik nafas, hembuskan, kita pejamkan mata kita. Bayangkan di depan kawan-kawan semua saat ini ada sebutir jeruk nipis. Jeruk nipis ini asam sekali. Asam sekali. Kemudian jeruk nipis ini dibelah. Kemudian ditaruh di ujung lidah kawan-kawan semua. Rasakan asam sekali. Asam sekali. Ditambah lagi semakin asam, semakin asam. Sekarang boleh dibuka matanya. Gimana rasanya di lidah kita, di rongga mulut kita ada asin-asin sedikit. Di rongga mulut kita itu ada rasa kayak habis makan jeruk nipis. Pertanyaannya kawan-kawan, jeruk nipisnya mana? Nggak ada. Jeruk nipisnya nggak ada. Hanya ada di pikirannya kita. Tapi itu sudah bisa mempengaruhi tubuh kita untuk bereaksi. Jadi dalam tubuh kita ada kelenjar yang namanya pituitari. Yang kelenjar ini akan mengeluarkan hormon-hormon. Jadi apa yang kita rasakan itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bisa tiba-tiba drop, tiba-tiba gemetaran, tiba-tiba kita ngerasa kayak masuk angin, kayak mau pingsan. Karena apa? Karena ketakutan yang ada dalam diri kita sendiri. Dan saya kan di sini ada bentuk-bentuk insecure berdasarkan gejala. Yang tadi inferiority feeling, kemudian takut dan anxiety. Next, kita lewat saja. Nah, kemudian kawan-kawan, kita pelajari lagi aspek-aspek insecure itu apa saja. Yang pertama adalah social confidence. Merasa kurang bisa diandalkan, kurang pede. Terus kemudian yang kedua adalah school abilities, merasa kurang kompeten, ngerasa saya nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau kita mau coba, insya Allah bisa. Kalau kita mau mencoba,
insya Allah bisa sukses. Tinggal kita mau memulai atau tidak, mau mewujudkan mimpi-mimpinya kita atau enggak, mau berubah atau tetap menjadi diri kita yang sama. Kemudian yang ketiga, self-regard, penghormatan pada diri kurang. Terkadang kita itu sibuk untuk mengapresiasi orang lain, tetapi kita itu lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, ngasih selamat sama diri kita sendiri, berterima kasih pada diri kita sendiri, berterima kasih sama tubuh kita, berterima kasih karena selama ini sudah menemani kita untuk berjuang. Kemudian yang keempat adalah physical appearance. Individu dengan inferiority feeling sangat memperhatikan penampilannya. Dia akan berusaha memperhatikan penampilannya dengan berlebihan. Artinya apa? Untuk menutupi kekurangan diri, akhirnya berdandan dengan berlebihan. Misalkan seseorang yang operasi plastik, itu karena apa sebenarnya? Karena insecure, karena nggak pede. Coba kalau misalkan menerima apa yang Allah kasih, berbahagia dengan apa yang Allah kasih, rasanya nanti akan lebih indah, akan lebih sehat badannya, nggak usah operasi-operasi. Nah itu. Jadi terkadang orang yang berlebihan dalam penampilan diri itu menandakan dirinya insecure. Kemudian yang terakhir adalah physical abilities, merasa diri lebih rendah dalam hal kemampuan tubuh yang dimiliki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kita panca indera yang lengkap, insya Allah. Kita diberikan tangan, kita diberikan mata, telinga, kita diberikan seluruh anggota tubuh kita bisa berfungsi lengkap tanpa kita tahu organ-organ itu apa saja namanya, tanpa kita tahu syaraf-syaraf yang ada di tubuh kita itu apa saja. Tapi Allah sudah mengizinkan semua itu berfungsi. Allah sudah mengatur setiap detiknya darah kita itu mengalir, Allah sudah mengatur. Tanpa kita tahu bagaimana caranya darah itu bisa mengalir ke tubuh kita. Kalau urusan tubuh kita yang serumit itu saja Allah sudah ngurusin, apa indah takdir kita, hidup kita itu Allah nggak ngurusin. Pasti Allah akan mengurus semuanya, termasuk dalam hal rezeki, termasuk dalam hal jodoh. Ada di sini yang insecure soal jodoh, ada yang sudah mulai mungkin mengenal lebih dekat lawan jenis, mengenal satu sama lain. Bukankah kita percaya bahwa jodoh kita itu sudah ada yang ngatur? Iya. Kawan-kawanku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menuliskan siapa yang nantinya akan menjadi suami kita, siapa yang nantinya akan menjadi pendamping hidup kita. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hidup kita itu skenario-nya itu ada di tangan Allah. Allah sudah kasih yang terbaik. Gitu. Jadi kawan-kawan, tugas kita sebagai seorang wanita, jika kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka tugas kita yang pertama adalah kita perbaiki diri. Kita perbaiki kualitas diri kita. Kalau kita pengen jodoh yang soleh, kita harus solehah dulu. Karena rumusnya dari Allah, laki-laki yang baik akan dipasangkan dengan wanita yang baik.
Dan wanita yang baik akan dipasangkan dengan laki-laki yang baik. Jadi kita itu sebenarnya kalau sudah mulai start dari sekarang, artinya kita sudah mulai cari-cari mana nih yang kira-kira cocok buat saya, mana nih yang kira-kira bisa ngertiin saya. Sebenarnya kita saat ini tuh sedang ada kebocoran energi. Kebocoran energi yang energi kita seharusnya di masa muda ini kita gunakan untuk belajar, yang di masa muda ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas diri, kita gunakan lenceng dari aturannya Allah sehingga kita ada kebocoran energi di situ. Energi kita terbuang sia-sia, waktu kita terbuang sia-sia. Padahal setiap detik waktu kita, setiap detik dan setiap jam itu Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Jadi kawan-kawan, ini ada self reminder untuk kita semua, untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua kawan-kawan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumul hisab nanti sebelum ditanya tentang 4 hal. Apa itu? Ditanya salah satunya yang harus kita garis bawahi saat ini, waktunya, usianya digunakan untuk apa? Kemudian hartanya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya digunakan dan dihabiskan untuk apa? Dan kemudian ilmunya digunakan untuk apa? Digunakan untuk memberi manfaatkah atau digunakan untuk memberikan mudarat? Jadi itu, Masya Allah, sedikit ya intermezzo. Baik. Kemudian gejala dan tanda-tanda insecure ini tadi sudah masuk di bahasan kita, insya Allah kita skip saja. Kemudian ini yang bahaya. Selain beberapa tanda atau ciri-ciri seseorang yang mengalami insecure, itu ada ciri-ciri yang lain. Yang pertama adalah berusaha menjadikan orang lain merasa insecure. Jadi kalau kitanya itu nggak pede, kitanya itu merasa kita lebih rendah dari orang lain, kita itu pengen orang lain itu juga merasa seperti kita. Nggak pengen bikin orang lain itu maju, nggak pengen melihat orang lain itu maju. Akhirnya apa yang timbul? Hasad. Kalau melihat orang lain maju, nggak rela. Pengen orang lain itu tuh jadi kayak kita juga. Itu misalnya. Nah ini yang harus kita hindari. Kemudian mengekspos diri dengan terselubung. Nah, itu gimana Kak? Mengekspos diri dengan terselubung itu bisa dengan mengeluh. Kita ngeluh, aduh saya lagi gak punya duit, aduh saya kok begini, aduh saya kok begitu. Semakin kita mengeluh, semakin kita akan merasa insecure. Semakin ada kebocoran energi di situ. Kemudian yang ketiga, menceritakan pencapaian diri di setiap waktu. Artinya apa? Pamer. Orang yang sering pamer, misalkan di media sosial, pamer di kehidupan nyata, itu sebenarnya orang yang merasa insecure. Punya mobil, di-upload, jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri misalkan di-upload. Supaya apa? Supaya ada pengakuan dari orang lain yang mengira kita itu benar-benar bahagia. Padahal sejatinya kalau orang yang benar-benar kaya beneran itu nggak suka pamer. Orang yang benar-benar bahagia beneran itu nggak suka memamerkan kebahagiaannya di depan orang lain. Jadi itu yang benar-benar bahagia, yang benar-benar kaya itu biasanya sudah sibuk dengan urusannya sendiri yang lebih bermanfaat daripada sekedar dengan memamerkan kepada orang lain. Nah kemudian menuding diri sendiri apabila suatu tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Gimana tuh Kak? Misalkan gara-gara saya ini, gara-gara saya
ini jadi berantakan. Gara-gara saya ini jadi begini. Gara-gara saya ini orang tua saya jadi susah. Misalkan seperti itu. Dan kemudian yang kelima, sulit percaya terhadap orang lain. Susah kalau sulit percaya sama orang lain. Diajak kerja sama itu susah. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri tanda insecure. Nah, kemudian faktor penyebabnya. Penyebabnya apa aja teman-teman? Yang pertama, insecure karena mengalami penolakan dan kegagalan. Pernah ditolak 1 kali, udahlah, malu. Pernah gagal 1 kali, udahlah, malas, saya paling gak bisa lagi nanti. Ikut SPMB, kalau sekarang apa teman-teman namanya? Iya. Ikut 1 kali gagal, habis itu putus asa, habis itu gak mau nyoba lagi, kapok. Padahal mungkin Allah itu sedang mempersiapkan satu hal yang jauh lebih indah daripada rencana kita. Bisa jadi Allah tunda keberhasilan kita sekarang, tapi nanti tahun depan ketika Allah izinkan kita berhasil, rasanya akan lebih indah. Kita akan lebih menghargai rasanya keberhasilan. Kita akan lebih menghargai suatu pencapaian kalau kita pernah merasa gagal. Thomas Alva Edison itu gagal berapa ratus kali dulu baru bisa nyiptain bola lampu. Setiap orang yang sukses pasti pernah gagal. Setiap orang yang sukses itu pernah berdarah-darah berjuang. Kesuksesan itu gak akan didapatkan secara instan. Semuanya butuh proses. Dan biasanya suatu proses yang panjang, suatu proses yang berat, itulah nanti yang akan melanggengkan suatu kesuksesan. Kemudian yang lainnya adalah terlalu perfeksionis. Kita itu terkadang menjadi lelah karena kita itu pengen ngambil makomnya Allah. Hakikat kita dalam kehidupan ini, kita itu sebagai hamba, sedangkan Allah sebagai Khalik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kata Allah, kita itu manusia diciptakan di muka bumi ini, tugasnya cuma satu, untuk ibadah saja. Kita berjuang ibadah, kita belajar ibadah, kita berbakti kepada orang tua, mengasuh putra putri kita, itu ibadah. Tugas kita diciptakan Allah di dunia ini adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terkadang yang membuat kita itu merasa capek, energi kita itu banyak bocornya. Nah ini, kita terlalu perfeksionis. Kita pengen segala sesuatu itu sesuai sama maunya kita. Kita pengen segala sesuatu itu sesuai sama rencananya kita. Ketika datang dalam hidup kita satu titik, yang satu titik takdir itu nggak sesuai sama yang kita mau, terkadang kita itu pengen merubah satu titik takdir itu menjadi sebuah tantangan yang besar. Why me God? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang dikasih sakit seperti ini? Misalnya, kenapa saya harus dilahirkan di keluarga yang miskin? Misalnya, kenapa saya yang dikasih cobaan seperti ini? Misalnya, itulah yang bikin kita itu capek, itulah yang bikin kita itu menjadi sakit, itulah yang membuat kita itu menjadi putus asa. Kita pengen berubah satu titik takdir yang diberikan oleh Allah itu menjadi tanda tanya sebuah penolakan. Padahal kalau kita selami lagi kawan-kawan,
kita itu diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk beribadah. Kalau urusan untuk merubah segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah makomnya Allah, bukan urusannya kita, bukan tugasnya kita. Tugasnya kita cuma berikhtiar, tugasnya kita cuma melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kemudian tetap menaungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, kemudian yang selanjutnya tidak percaya diri, gak pede, seperti yang kita tadi sudah bahas di sebelumnya. Kemudian mendapat bullying, pernah dibully, akhirnya apa? Akhirnya kita menyerah. Padahal kawan-kawan, kalau kita selami lagi, kita ingat mungkin kita dulu pernah pas waktu SD, SMP, SMA, bahkan sekarang teman-teman sedang menjalani perkuliahan. Jika sedang ada ujian, ada sebuah tulisan, harap tenang, ada ujian. Masih ada ya Bu ya pesan-pesan seperti itu? Harap tenang, ada ujian. Kemudian kata guru kita apa? Selanjutnya, yang sudah selesai boleh pulang. Ternyata ada makna filosofi yang dalam di balik apa yang dikatakan oleh gurunda-gurunda kita. Hidup ini kawan-kawan sejatinya adalah sekolah. Hidup ini adalah sekolah yang terlama dan terpanjang, yang di dalamnya pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya alasan kenapa sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita menghirup nafas, sampai detik ini Allah masih anugerahkan usia untuk kita, adalah untuk satu: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu masih pengen lihat kita beribadah, kawan-kawan. Allah itu masih pengen dengar doa-doa kita. Allah itu masih pengen dengar rintihan-rintihan kita. Allah itu masih nunggu taubatnya kita. Itu. Maka kita akan diuji lagi, selesai diuji lagi, dan terus seperti itu. Itulah fitrahnya kehidupan. Harap tenang, ada ujian. Kata Allah, ketika ujian itu hadir dalam hidupmu, wahai hambaku, kembalilah kepada Aku. Tenangkan dirimu, serahkan semuanya kepada Aku yang akan mengaturnya, kata Allah. Jadi teman-teman, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi kalau saat ini kita itu lagi ngejar-ngejar gimana nih nanti ya, kira-kira suami saya siapa? Allah sudah nulis itu dari 50 tahun, 1000 tahun yang lalu. Kalau saat ini kita menghabiskan waktu misalkan untuk mengenal seseorang, sepertinya itu akan buang-buang waktu kita. Padahal Allah sudah menyediakan yang terbaik sejak 50.000 tahun yang lalu. Next, selanjutnya kan? Nah, itu tadi kita kenalan sama yang namanya insecure. Baik. Supaya kita lebih semangat kawan-kawan, jadi ini menjelang siang waktunya memang jam rawan supaya kita nggak ngantuk. Jadi ada 3 ciri kita itu sekarang sedang mengalami insecure ataupun stres. Apa saja tuh 3 cirinya? Yang pertama, sering sariawan. Ada yang sering sariawan? Iya. Kemudian yang kedua,
Sering mengantuk. Karena apa sering mengantuk? Karena malamnya susah tidur. Nah, supaya kita gak ngantuk kawan-kawan, kita ulangi jargon kita lagi ya. Kalau saya tanyakan kepada kawan-kawan semua, gimana kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Insecure? No. Optimis? Yes. Baik, semangat ya semuanya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Insecure? No. Optimis? Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Semangatnya kawan-kawan hari ini. Ketika kita keluar dari masjid yang mulia ini, kita menjadi satu pribadi yang baru. Kita bisa menjadi satu pribadi yang lebih optimis lagi, bisa lebih bersyukur lagi, dan kita bisa lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kenalan dulu sama yang namanya optimis. Nah, apa sih definisi optimis itu? Optimis itu adalah satu, dari sisi etimologi, optimis berasal dari bahasa Latin optima, yang berarti terbaik. Siapa di sini yang pengen jadi yang terbaik? Ya, yang lain gimana nih? Yang lain pengen jadi yang terbaik juga. Yuk, supaya kita diijabah sama Allah, kita lagi berada di tempat yang mulia, kita lagi berada di taman-taman surga. Insya Allah doa kita cepat nyampe ke Allah. Sekali lagi, kalau saya tanya, siapa di sini yang pengen jadi yang terbaik? Saya. Masih ada yang belum? Pengen diijabah nggak? Amin. Siapa yang di sini pengen jadi yang terbaik? Saya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Iya. Jadi, ketika kita pengen jadi yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik, maka yang harus kita lakukan adalah persembahkan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu beribadah, tugas kita itu berjuang. Kemudian apa? Allah yang kasih yang terbaik. Yang terbaiknya menurut Allah itu sesuai nggak kadang-kadang dengan yang maunya kita? Kadang iya, kadang enggak. Ketika tidak, yakin satu hal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Jadi yang kedua, menurut kamus bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dalam segala hal. Artinya apa? Punya dream. It's my dream, mas. Ada yang sekarang film itu, jangan ya. Kalau kita punya satu motivasi top-up, sesuatu yang bisa memotivasi diri kita. Jadi kawan-kawan, beberapa teman-teman kita, beberapa teman-teman trainer itu menyarankan untuk kita jangan sering mendengarkan lagu galau, karena itu bisa jadi sugesti kawan-kawan. Kita hati-hati, apa yang kita dengar itu terekam, apa yang kita lihat itu terekam. Nanti kita di akhir sesi belajar apa itu alam sadar, apa itu otak bawah sadar. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar, harus hati-hati dengan apa yang kita lihat, karena semuanya itu terekam dalam diri kita, terekam dalam otak bawah sadar kita, yang akhirnya apa? Akan mempengaruhi tubuh kita. Contohnya, kita mungkin mengenal beberapa artis yang sering melakukan lagu-lagu galau. Kemudian apa? Kehidupannya bagaimana? Kehidupannya
ada yang galau. Nah itu ternyata berpengaruh. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat terhadap diri kita, terhadap hidup kita. Maka dari itu kita selalu disunahkan untuk warattil Quran tartila. Jadi dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 itu ada yang namanya 10 suplemen hati, kawan-kawan. Nanti kita baca ya. Nanti kakak kasih tugas. Tapi tugas ini sebenarnya adalah sebuah hadiah. Sebuah hadiah untuk kita semua, untuk kawan-kawan semua. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim itu sudah menuliskan surat cinta yang luar biasa untuk kita hambanya. Salah satunya di Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 ada namanya 10 suplemen hati. Yang pertama apa? Bangun tahajud. Yang pertama bangun tahajud, kemudian warattil Quran tartila, baca Al-Quran dengan tartil, resapi. Kemudian apalagi berzikir, zikrullah. Kemudian menjadikan Allah satu-satunya pelindung, menjadikan Allah satu-satunya penolong untuk kita. Kemudian apalagi kawan-kawan? Kalau dibahas nanti panjang, ini satu bahasan sendiri. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, optimis merupakan perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik yang kelak akan terjadi, yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kemajuan dan kejayaan. Artinya apa? Artinya kita percaya Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kita selalu punya dream. Kita punya mimpi, kita punya impian. Yang impian itu akan menjadi stimulus dalam kehidupan kita supaya kita jauh bisa lebih bersemangat untuk meraih impian itu. Jadi ada satu tips dari beberapa teman trainer. Beliau ini setiap akhir tahun itu bermuhasabah, kawan-kawan. Tahun ini sudah apa saja yang sudah dilakukan, pencapaian apa saja yang sudah kita dapatkan. Kemudian di awal tahun membuat satu buku, satu tulisan, yaitu proposal hidup. Teman-teman, kawan-kawan, sudah pernahkah bikin proposal hidup? Proposalnya hidup kita tahun ini sudah pernah kita sampaikan ke Allah atau belum? Belum. Kalau belum, tahun ini mumpung kita momennya awal tahun, kita tulis, kita buat proposal hidup. Ini proposal hidup saya, ya Allah. Tulis kita itu pengen apa? Yang pertama yang harus kita perbaiki kualitas ibadahnya kita. Sholat 5 waktunya kita perbaiki. Karena apa, kawan-kawan? Kalau kita perbaiki sholat 5 waktu kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Kuncinya itu sebenarnya simple. Perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi itu. Kemudian apa, kawan-kawan? Tulis keinginan kita tahun ini. Misalkan teman-teman pengen apa? Pengen mendapatkan peringkat, silakan tulis. Kemudian apa, teman-teman misalkan punya cita-cita pengen umroh, pengen mengumrohkan kedua orang tua, catat teman-teman. Misalkan tahun ini teman-teman pengen apa, catat semuanya. Catat itu semua. Karena apa? Ketika kita nanti lupa, ketika kita nanti sudah mulai lemah, sudah mulai down, kita ingat lagi, oh ya Allah, saya itu punya proposal hidup yang belum saya capai. Saya itu masih punya satu goal yang belum saya capai. Maka ya Allah, jika keinginan hamba ini bermanfaat untuk hidup hamba dan juga bermanfaat untuk orang lain, memberikan banyak manfaat untuk orang lain, tolong mudahkanlah ya Allah. Jikalau ini tidak bermanfaat untuk orang lain, malah mendatangkan mudarat, tolong beri hamba petunjuk ya Allah. Ganti
dengan yang jauh lebih baik ya Allah. Tolong ganti dengan yang jauh lebih indah. Jadi itu kawan-kawan. Jadi dream itu, mimpi itu luar biasa efeknya dalam kehidupan kita. Jadi sebuah impian, sebuah mimpi itu bisa menjadi sebuah obat. Bisa jadi sebuah obat. Kita semua kenal ya sama salah satu Hafiz Indonesia, Musa. Kakak Musa atau adik Musa ya? Adik Musa. Beliau ini punya keterbatasan fisik, lumpuh otaknya, gak bisa bergerak, bicara pun agak cadar. Tapi Masya Allah, beliau punya mimpi, beliau punya impian, pengen jadi hafiz Quran. Akhirnya apa? Akhirnya Allah kabulkan karena kuatnya tekadnya menjalani mimpi itu. Satu contoh lagi. Ada salah satu anak dari seorang trainer yang Masya Allah, beliau luar biasa, Bapak Jamil Azaili. Anak keempat beliau divonis agak punya keterbelakangan mental. Ketika dites IQ-nya tidak sampai 90. Akhirnya tidak sampai 90. Ketika bersekolah nilainya itu ranking terakhir. Berkali-kali nilainya ranking terakhir. Akhirnya pada suatu hari dipanggilan beliau, mohon maaf Pak, anak Bapak ini mohon izin nilainya sangat tertinggal jauh dari teman-teman. Tidak cocok untuk sekolah di sini. Tetapi apa kata beliau? Tolong beri saya waktu sedikit saja, sedikit saja. Akhirnya diberikan waktu, tetap seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, nggak sekolah di situ. Sekolahnya sama bapak saja. Akhirnya apa? Homeschooling. Nah, kemudian setelah homeschooling ditanya, nah nanti kamu itu kalau gede cita-citamu pengen jadi apa? Abang pengen jadi pemain bola, Bapak. Pemain bola yang hafiz Quran, penjaga gawang MU United. Kenapa? Karena Bapak itu suka nonton MU. Saya pengen, abang itu pengen bahagia itu apa? Karena abang itu anak bodoh, Bapak. Abang itu gak bisa belajar, abang itu gak pintar kayak kakak-kakak yang lain. Abang itu memang bodoh. Kita merasa memang IQ-nya rendah. Masya Allah, satu impian, satu dream yang luar biasa. Akhirnya apa kawan-kawan? Saat ini beliau menjadi orang yang sukses. Jadi alumni salah satu sekolah di Jerman. Karena apa? Punya dream. Bisa jadi obat. Impian itu bisa jadi obat. Jikalau kita bersemangat, kita terus bergerak, Allah akan kirimkan jalan keluar. Allah akan kirimkan kemudahan. Next. Mohon izin kita agak cepat saja ya kawan-kawan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 3. Kita baca bersama ya kawan-kawan. Kita baca artinya saja, dikatakan sudah mau zuhur. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, kata Allah. Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan kita dengan berbagai macam potensi. Tinggal kitanya mau menggali potensi itu atau tidak. Tinggal kita mau bergerak atau kita tetap stay, tetap diam saja. Kalau kita mau bergerak, Allah akan kasih jalan. Tetapi kalau kita tidak memulai, jalan itu tidak akan Allah bukakan. Selanjutnya kan, nilai positif optimis dalam Islam. Nah, yang pertama
orang yang optimis itu akan berpengharapan baik kepada Allah, berbaik sangka sama Allah, berhusnuzon sama Allah, yakin bahwa hidup kita itu sudah Allah yang ngatur dengan pengaturan yang terbaik, yakin bahwa Allah itu maha membuat rencana yang terbaik untuk hidup kita. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri orang yang bertakwa tidak akan sedih, tidak akan takut, dan tidak akan bersedih hati. Baik, selanjutnya berpikir positif, selalu positif thinking. Dan ternyata kawan-kawan, pikiran positif itu menyehatkan. Be positive, be healthy. Kalau kita pikirannya tenang, kita itu akan relatif lebih sehat. Tapi kalau kita itu pikirannya ruwet, uring-uringan, langsung itu nanti mempengaruhi kelenjar pituitari kita untuk mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol inilah nanti yang akan menyebabkan tubuh kita itu menjadi sakit, menjadi tidak nyaman, menjadi gelisah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, percaya diri, berani dan bertanggung jawab. Orang yang optimis yang pertama akan percaya diri. Percaya diri karena apa? Karena Allah bersama kita. Allah bersamaku. Allah yang ngasih kita kekuatan. Allah yang mengizinkan langkah kaki kita ini bisa berjalan sampai detik ini, sampai saat ini. Tetap pede aja. Karena apa? Yang dukung udah Allah. Kalau sudah Allah yang dukung, apalagi yang mau kita risaukan? Kalau kita pengen apa-apa, minta sama Allah. Terkadang kita itu suka lelah. Karena apa? Berjuangnya sendirian, tidak melibatkan Allah dalam perjuangan kita. Kemudian selanjutnya, mohon izin cepat saja karena sudah mau zuhur. Yang keempat, Muslim yang optimis lebih disukai Allah. Jadi ini ada di sebuah hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik daripada yang lemah, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau kita itu kuat iman kita, kita kuat fisik kita kuat tekad kita, itu Allah lebih suka daripada kita cuma berdiam diri saja, daripada kita cuma menyerah saja. Selanjutnya, mengambil pelajaran berharga dalam setiap kesulitan. Jadi ketika Allah hadirkan satu masalah, kita itu selalu bisa ambil sisi positifnya, selalu bisa ambil hikmahnya. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Insya Allah nanti kakak kasih tugas untuk dibaca ya nak ya. Insya Allah nanti diserahkan untuk materi PowerPoint-nya. Baik, selanjutnya, optimis dalam urusan jodoh. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan jodoh kita itu sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi dalam Quran surat An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi rumusnya adalah itu kawan-kawan. Kalau kita pengen nanti Allah sandingkan dengan suami yang baik, tugas kita saat ini adalah menjadi baik. Tugas kita saat ini adalah meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kesucian kita, menjaga diri kita supaya apa? Supaya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan segerakan berikan pendamping hidup yang mulia pula. Amin. Insya Allah. Selanjutnya, optimis dalam urusan rezeki. Dalam urusan rezeki ini dalam Quran surat Ar-Rum ayat 37. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan bahwa Allah itu melapangkan rezeki bagi
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi itu kawan-kawan, rezeki itu sudah Allah yang mengatur. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa. Kalau saat ini kawan-kawan doa terus, ya Allah, tolong mudahkan orang tua hamba dalam memperoleh rezeki. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menjalani studi ini. Supaya apa? Supaya hamba bisa cepat lulus misalkan. Supaya hamba cepat membahagiakan kedua orang tua hamba. Mudahkan jalannya ya Allah. Jadi Allah berjanji, Allah akan kasih rezeki untuk hambanya yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 62, Allah akan melapangkan rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi intinya adalah sama. Janjinya Allah itu rezeki akan dilapangkan untuk hamba yang dikehendaki, untuk hamba yang dicintai. Siapa yang dicintai, siapa yang dikehendaki adalah hamba-hambanya yang bertakwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Next, selanjutnya, bagaimana sih agar kita harus selalu optimis? Sepertinya sudah ada yang mulai mengantuk, kawan-kawan. Kita jantung lagi ya. Kita jantung lagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Optimis? Yes. Insecure? No. Iya. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa gampang optimis, kita itu selalu bersemangat, kita itu gak mudah rapuh, gak mudah patah, yaitu yang pertama kita mengenal hakikat kehidupan. Hakikatnya kita tadi sebagai apa kawan-kawan? Hamba. Tugasnya apa kawan-kawan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita berjuang. Kemudian kita gantungkan semuanya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang kasih yang terbaik. Next. Kemudian kita sadari bahwa dimensi kehidupan itu hanya ada 2 episodenya. Yang pertama adalah kesedihan, yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi hidup kita itu kawan-kawan episodenya cuma 2. Hari ini Allah lagi kasih ujian. Hari ini Allah lagi kasih kesedihan. Bisa jadi esok Allah hadirkan kebahagiaan. Pun begitu juga. Hari ini Allah kasih kebahagiaan. Kita sadari, ya Allah ini cuma sebentar. Nanti Allah akan hadirkan episode yang lain. Dan yang harus kita lakukan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Apapun episode yang Allah gariskan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Itu adalah satu bentuk cintanya Allah kepada kita. Karena apa? Allah itu masih pengen kita ada di dunia. Kalau kita nggak dikasih ujian sama Allah, kata Allah, kalau sudah selesai boleh pulang yuk. Kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah jangan kasih ujian udah ya Allah. Berarti kita pengen pulang cepat-cepat, karena kita udah nggak mau lagi dapat ujian dari Allah. Jadi itu kawan-kawan, nikmati ujian itu, terima dengan lapang dada, karena itu adalah bentuk cintanya Allah. Pengen kita masih tetap berada di dunia. Kemudian yang pertama, kita itu ridho pada ketetapannya Allah, berdamai dengan keadaan, terima dengan lapang dada, dengan ridho. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat, ini karena pembahasannya panjang, insya Allah kita akan teruskan lagi jika ada waktu dan kesempatan.
Atau mungkin nanti kawan-kawan jika ada waktu boleh ikut beberapa kajian online. Kak Hanum insya Allah nanti di-sharekan kajian online ini bersama komunitas Duha Umat dan komunitas One Day One Juz. Kawan-kawan yang pengen istiqomah untuk membaca Al-Quran boleh nanti gabung di komunitas ini, insya Allah. Baik, next. Ridho pada ketetapannya Allah. Definisi ridho itu apa sih kawan-kawan? Kita itu lebih sering ridho, sabar, atau nahan? Kawan-kawan lebih sering ridho, sabar, atau nahan? Alhamdulillah, jujur ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Kita itu memang harus jujur sama diri kita sendiri, terlebih kita jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan kita, tugasnya kita itu cuma ibadah. Allah itu nggak nyuruh kita untuk selalu terlihat strong. Allah itu nggak nyuruh kita untuk selalu tampil terlihat kuat. Allah itu nggak nyuruh kita untuk nggak pernah nangis. Allah itu cuma nyuruh kita untuk ibadah, ikhtiar sebaik-baiknya. Kalau lelah, kalau capek, gak apa-apa. Kasih ruang untuk diri kita, untuk jujur sama diri kita sendiri, untuk jujur sama Allah. Muhasabah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, saya lagi capek. Ya Allah, saya lagi capek. Saya lagi butuh Engkau, hamba lagi butuh Engkau ya Allah. Sujud kita kawan-kawan. Jadi sebenarnya jarak antara kita dengan Allah itu hanya jarak antara kening kita dengan sajadah kita. Semakin kita sering sujud, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin gampang sekali keinginan kita itu dikabul sama Allah. Selama ini kita merasa doa-doa kita itu kok lama ya pengabulannya. Bisa jadi karena kita memang kurang dekat, kurang banyak sujudnya sama Allah. Kata Allah, minta semuanya kepada aku akan berikan. Jadi ridho itu sama dengan berdamai dengan takdir. Ridho itu menerima dan bahagia dengan semua pengaturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan misalkan lahir dari keluarga yang mungkin kurang berada, gak apa-apa, ridho. Ya Allah ridho, hamba ridho orang tua saya sebagai petani. Hamba bahagia orang tua saya sebagai petani. Ini adalah bentuk dari cintamu ya Allah. Untuk anugerahkan orang tua yang luar biasa yang mengajarkan kerja keras untuk hamba, yang menjadi penyemangat hamba, yang menjadi motivator hamba. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan ini hamba akan berjuang. Jadikan orang tua kita itu menjadi satu dreamnya kita. Dreamnya kita satu orang yang pengen banget kita bahagiakan dalam hidup kita. Insya Allah kalau kita tujuannya baik, kita benar tujuan kita menujunya ke Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan kasih jalan. Next, rumus fitrahnya kehidupan. Nah ini memahami fitrahnya kehidupan kita, biar kita itu gak gampang insecure, gak gampang sedih, gak gampang patah dan putus asa. Kita sadari bahwa semuanya itu pasti akan diuji. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Nah, yang artinya adalah apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum datang kepadamu cobaan? Kata Allah, kalau mau masuk surga itu harus melewatin tangga-tangganya dulu. Tangga-tangganya itu apa? Cobaan, ujian. Seseorang tidak bisa dapat predikat sabar kalau belum pernah dapat ujian, kalau belum pernah melewati ujian.
Jadi itu kawan-kawan. Next. Yang kedua, kita sadari bahwa ujian dalam hidup kita itu sesuai sama takaran, sesuai sama kemampuannya kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi di sini kakak pengen kasih tips, kasih rahasia. Jadi ini rahasia yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat. Jadi kawan-kawan, ada 2 surat yang mempercepat pengabulan doa. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah di 3 ayat terakhir. Ada yang sudah sering baca maksurat pagi petang? Belum? Kalau belum nanti download di aplikasi di App Store, dawamkan. Baca al-maksurat zikir, al-maksurat pagi dan petang. Insya Allah Allah akan jaga kita selalu. Insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan. Jadi Al-Baqarah di 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Jadi sunahnya kita kalau mau doa istighfar dulu, kemudian kita baca sholawat, kita baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah di 3 ayat terakhir, kemudian kita sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah Allah akan berikan jalannya. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Kembali lagi kan? Ya. Kita baca sama-sama ya, Kak ya. Kelihatan? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana akhirna inna sina aw aqta'na. Rabbana kama tahur alladhina min. Iya, alhamdulillah. Insya Allah sudah pada hafal ya. Nanti kita bisa di App Store kita bisa download aplikasi Al-Maksurat didawamkan. Jadi kemudian yang selanjutnya memahami fitrah kehidupan. Jadi ini Allah itu kasih ujian supaya kita bisa mengkonversikan ujian itu menjadi amal. Kenapa? Karena ketika Allah hadirkan ujian, Allah itu sedang pengen kita dapat makom pahala yang tertinggi. Ternyata makom pahala yang tertinggi itu letaknya di mana kawan-kawan? Apakah di tahajud? Oh, ternyata ada yang lebih tinggi. Apakah di puasa? Ternyata ada yang lebih tinggi. Yaitu di apa? Di ridho, pahala ridho, pahala sabar. Jadi dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikanmu mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ini ternyata kawan-kawan, kalau kita itu lagi diuji sama Allah, Allah itu lagi pengen kita itu menemukan makna yang indah, makna yang indah di balik ujian itu. Allah itu pengen kita mengkonversikan ujian itu menjadi amal. Kalau kita diuji, kita lebih sering apa nih? Lebih sering sujudnya. Kalau kita lagi diuji, kadang-kadang kita itu sholatnya jauh lebih banyak daripada kita lagi gak diuji, benar? Artinya, jika ujian itu datang dalam kehidupan kita, Allah itu lagi kangen sama kita. Wahai hambaku, aku rindu dengar doa-doamu, aku rindu dengar rintihanmu, aku pengen memelukmu dalam sujudmu. Jadi itu ternyata Allah pengen kita
kita mengkonversikan ujian itu menjadi amal. Kemudian selanjutnya berdamai, ridho itu artinya adalah penerimaan. Kita menerima yang hancur itu bukan diri sebenarnya, melainkan mimpinya kita. Yang hancur itu sebenarnya bukan hati, melainkan ekspektasi kita. Kita pengen ekspektasi yang lain dari rencana indahnya Allah, padahal Allah itu tahu yang terbaik. Kita nggak terima, kita menolak. Akhirnya apa? Akhirnya lelah. Akhirnya apa? Kita jadi sakit, jadi capek, jadi sakit hati. Jadi itu kawan-kawan, ridho itu luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Next. Nah, di sini ada satu kaidah kehidupan, pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita semua hafal ya kawan-kawan doanya. Doanya gimana? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku. Kemudian dan mudahkanlah untuk urusanku, dan lapangkanlah dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Jadi ternyata kawan-kawan, polanya kehidupan kita itu yang pertama robis sendiri, lapang dada dulu. Yang pertama harus kita lakukan lapang dada dulu, baru wa yassirli amri. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Jadi rumusnya itu adalah yang pertama lapang dada dulu, baru Allah akan bukakan jalan keluar. Allah akan kasih mudah urusan-urusan kita. Terkadang kita kebalik. Jadi kita jangan kebalik kawan-kawan. Ya Allah, saya nanti mau lapang dada kalau saya sudah dapat urusan saya mau bahagia kalau saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Jadi kebalik, nanti gak ketemu rumus kesuksesan kita itu gak ketemu. Karena kata Allah, pola kehidupan kita itu rumusnya ini kalau mau sukses. Yang pertama lapang dada dulu, kemudian Allah akan mudahkan urusan-urusan kita, kemudian selanjutnya Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Allah akan kabulkan cita-cita kita. Jadi itu kawan-kawan. Kuncinya sukses apa yang pertama? Lapang dada. Kemudian dengan lapang dada kita bahagia. Kita bisa berjuang dengan bahagia. Kita bisa belajar dengan bahagia. Kemudian Allah kasih mudah, Allah kasih rahmat, Allah kasih kemudahan. Akhirnya kesuksesan itu datang dalam kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah the power of lapang dada itu tadi. Sifat optimisnya kita, lapang dadanya kita itu ternyata punya power yang akan jadi magnet. Apa saja itu? Akan memudahkan urusan yang pertama, yang kedua mengundang rezeki, yang ketiga mendapatkan keuntungan. Allah kasih rahmat, Allah kasih nikmat dari jalan yang tidak disangka-sangka dan membuka peluang. Ada aja jalannya rezeki, ada aja jalannya kita dapat nikmat gitu. Next. Jadi ini pola hubungan lapang dada. Kalau kita optimis, kalau kita bahagia dengan takdir kita, yang pertama lapang dada itu pola hubungannya adalah work in harmony, blessing each other. Pola hubungan dengan orang lain itu untuk bekerja sama dan saling menyayangi. Jadi kalau kita itu optimis, kalau kita itu juga dadanya lapang, kalau kita itu bahagia dengan berpikir kita, kalau kita bertemu dengan orang lain, bawaannya itu apa? Pengen jalin silaturahmi, pengen bekerja sama, pengen bersinergi, pengen temenan, gitu. Itu orang yang lapang dada.
Kemudian orang yang sempit dada, orang yang insecure, orang yang merasa sempit dadanya, sesak dadanya. Itu pola hubungannya gimana kawan-kawan? Conquering and winning against orang. Pola hubungan dengan orang lain itu penuh persaingan dan berusaha untuk mengalahkan orang lain. Jadi pengennya kalau ketemu sama orang itu saingan, rival. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sempit, tertutup pintu-pintu rezeki kita, tertutup pintu-pintu rahmat kita. Karena apa? Karena dada kita sempit. Bawaannya itu pengen hancurin orang lain. Next, selanjutnya. Kemudian supaya kita tetap optimis, supaya kita itu bisa jadi pribadi yang lebih bersemangat, lapang dada, nggak mudah rapuh. Yang pertama yang harus kita lakukan itu, kita jangan insecure. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena apa? Karena yang pertama, medan juangnya kita itu berbeda-beda. Kita dilahirkan dari keluarga yang beda, hambatannya pun beda. Yang penting kita itu apa kawan-kawan? Berjuang mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Jalan juangnya kita sama teman-teman kita itu memang beda. Tapi saat kita usahakan yang terbaik, kita berikan yang terbaik, Allah akan hadirkan jalan yang terbaik. Kemudian berlombalah dengan amal soleh. Kita selalu perbaiki diri kita. Kalau kita melihat orang lain, lihat kebaikannya, lihat hubungannya dengan Allah, jadikan itu sebagai motivasi kita supaya kita juga lebih dekat sama Allah. Dan hidup itu bukan tentang menang kalah, tapi hidup itu tentang perjuangan kita. Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, dan nantinya Allah akan hadirkan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian teman-teman, supaya kita bisa punya mental yang optimis, mental yang uninsultable. Artinya apa? Mental yang gak gampang patah, mental yang gak gampang rapuh. Supaya kita itu bisa tetap bersemangat, gak gampang disakitin, gak gampang sakit hati, gak gampang galau. Nah, ternyata kuncinya adalah yang pertama, naikkan kapasitas intelektual kita. Dengan apa? Dengan belajar. Kita belajar lagi, belajar terus belajar. Nah itu pentingnya, terus belajar. Dan kemudian naikkan kapasitas spiritual kita. Jadi kita semakin dekatkan diri kita sama Allah. Semakin dekat diri kita sama Allah, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Karena apa? Karena dunia ini dalam genggamannya Allah. Apa sih yang gak bisa? Apa sih yang gak mungkin buat Allah? Semuanya mungkin. Kemudian next, sebenarnya ini bahasanya cukup panjang. Next kan? Mungkin ada beberapa yang kita skip. Insya Allah mungkin di kajian online kita akan bahas ini. Jadi ini Allah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita. Allah menciptakan tubuh kita itu kompleks dengan berbagai macam organ-organ, berbagai macam fungsi organ-organ kita. Kalau kita pelajari satu-satu, Insya Allah ini akan butuh waktu seumur hidup kita mungkin. Tapi maha baiknya Allah, walaupun kita nggak tahu apa saja fungsinya yang ada dalam tubuh kita itu, Allah tetap izinkan itu berfungsi dengan baik. Jika yang sedetail ini saja dalam tubuh kita Allah ngurusin, pasti takdirnya kita itu Allah jauh lebih ngurusin lagi. Jadi satu hal yang harus kita sadari bahwa Allah berikan yang terbaik. Next, mohon izin beberapa slide kita skip. Next lagi kan? Tadi ada level-level emosi. Insya Allah nanti dibahas di kajian online. Baik, di sini mind, body,
mind, body, and soul adalah satu sistem. Mind and body and soul are one system and affect each other. Jadi tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita itu adalah satu kesatuan. Pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Pikiran kita mempengaruhi kondisi batin kita. Kalau kita pengen sehat lahir dan batin, kuncinya apa? Insecure? No. Optimis? Yes. Itu kuncinya. Baik. Mohon izin kakak panitia, apakah waktunya sudah habis? Sudah zuhur. Oh iya. Baik, sebenarnya di sini pembahasannya masih panjang kawan-kawan. Tetapi alhamdulillah sudah zuhur. Insya Allah jika ada waktu di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali insya Allah baik di online maupun di offline insya Allah. Baik, mungkin